Oke, selamat datang. Kali ini kita mau bongkar sesuatu yang kelihatannya rumit tapi penting banget, yaitu manajemen fasilitas dan keuangan sekolah. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih caranya pengelolaan sarana, prasarana, dan anggaran itu bisa jadi kunci buat naikin mutu pendidikan. Nah, pertanyaan ini nih yang kayaknya selalu ada di kepala setiap pimpinan sekolah, ya kan? Di tengah anggaran yang pas-pasan dan tuntutan yang makin tinggi, gimana caranya kita bisa tetap maju dan ngasih yang terbaik? Ini dia tantangan utamanya, dan kita akan coba cari jawabannya bareng-bareng. Sebelum kita ngomongin solusi, yuk kita jujuran dulu lihat kondisi di lapangan. Kita semua tahu lah ceritanya, pusing nungguin dana bos yang kadang telat, pusing sama tumpukan kertas yang bikin rawan salah, dan kadang sedih lihat fasilitas yang harusnya ngebantu belajar malah jadi penghambat. Ini bukan teori, ini realitas sehari-hari buat banyak sekolah. Biar pembahasannya terstruktur, kita akan lewati 5 langkah ini. Kita mulai dari paham tantangannya, terus masuk ke perencanaan, eksekusi, evaluasi, sampai akhirnya gimana caranya ngebangun budaya mutu yang awet. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya di bagian pertama ini. Ini soal jurang pemisah antara harapan dan kenyataan. Di satu sisi, kita punya mimpi besar buat pendidikan yang berkualitas. Tapi di sisi lain, kita harus berhadapan sama anggaran yang ada. Nah, gimana cara kita jembatanin ini? Jadi gini, intinya kan kita semua punya acuan yang sama. 8 standar nasional pendidikan. Tujuannya bagus banget, tapi seringnya ada gap antara target itu sama realita anggaran yang kita pegang, baik dari APBN, APBD, atau dana dari masyarakat. Disinilah seninya, di mana manajemen yang cerdas itu bisa mengubah keterbatasan jadi kekuatan. Sip, sekarang kita masuk ke bagian 2. Perencanaan. Ini kuncinya. Kalau kita mau setiap rupiah itu kena sasaran dan setiap barang itu maksimal gunanya, semuanya harus berawal dari rencana yang solid. Perencanaan yang baik itu ibarat benteng pertahanan dari pemborosan. Sebelum jauh-jauh, kita samain dulu bahasanya ya. Sarana itu alat yang langsung dipakai siswa buat belajar, kayak komputer di lab atau buku di perpus. Nah, kalau prasarana, itu fasilitas pendukungnya, gedung sekolah, ruang kelas, bahkan halaman sekolah. Penting banget buat kita bisa bedain ini supaya analisis kebutuhannya nanti akurat. Perencanaan yang top itu bukan pakai kira-kira, tapi pakai data. Mulainya dari mana? Dari analisis kebutuhan yang jujur. Rapor pendidikan kita bilang apa? Hasil asesmen gimana? Apa sih yang benar-benar dibutuhin guru dan siswa? Dari situ, baru kita bisa ngebayangin kebutuhan ke depan. Dan yang paling penting, bikin anggaran yang benar-benar pas. Bukan cuma nurutin keinginan. Ini cara kita nyetop pemborosan bahkan sebelum dimulai. Nah, ini pas banget sama kutipan dari Cunningham. Perencanaan itu bukan sekedar bikin daftar belanjaan loh, tapi ini adalah proses kreatif, di mana kita nyambungin fakta, data, sama visi kita ke depan buat ngerumusin hasil yang kita mau. Intinya, kita merancang masa depan sekolah dengan sengaja. Lanjut ke bagian 3, rencana udah ada, sekarang waktunya eksekusi. Di tahap inilah rencana di atas kertas kita ubah jadi kenyataan, mulai dari beli barang sampai ngerawatnya secara rutin. Waktu pengadaan, kita sering galau kan, beli baru atau perbaiki yang lama? Jawabannya tuh nggak selalu beli baru. Ya, kalau buat teknologi yang cepat banget berubah, beli yang baru emang harus. Tapi buat aset yang sebenarnya masih oke, direhab atau diperbaiki itu bisa jadi langkah yang cerdas banget, hemat anggaran, dan bikin umur aset kita lebih panjang. Beli barang itu baru langkah pertama. Pekerjaan sebenarnya justru setelah barangnya datang. Inventarisasi yang rapi bikin kita punya kontrol. Penyimpanan yang benar ngejaga kualitas barang. Perawatan rutin ngejamin fasilitas selalu siap pakai. Dan yang sering kelewat, penghapusan aset yang udah nggak layak biar nggak jadi sampah di catatan kita. Ini siklus hidup sebuah aset. Coba bayangin, di zaman sekarang ngurusin semua ini manual, wah capek banget dan rawan salah. Solusi digital kayak aplikasi manajemen pengeluaran itu bisa mengubah permainan. Pengajuan pembelian jadi otomatis, statusnya bisa dipantau real time, dan anggaran terkontrol. Ini bukan cuma soal efisiensi, tapi juga soal transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Kita udah ngerencanain, udah ngejalanin, terus berhasil nggak? Apakah setiap rupiah yang kita belanjakan itu benar-benar ada dampaknya buat siswa? Nah, sekarang waktunya kita masuk ke tahap evaluasi buat cari tahu jawabannya. Ada satu senjata ampuh buat ngejawab itu. Cost-benefit analysis. Gampangnya gini deh, kita keluar uang 100 juta buat lab komputer baru. Itu cost-nya.
Terus, benefitnya apa? Apa nilai TIK siswa naik 10%? Apa minat mereka sama coding jadi nambah? Nah, kita timbang antara biaya yang keluar sama dampak nyata ke pembelajaran. Itulah intinya. Nah, disinilah bedanya antara sibuk kerja sama bikin kemajuan. Input, misalnya dana BOS itu menghasilkan output. Contohnya jumlah buku di perpus nambah. Itu bagus. Tapi yang benar-benar kita incar itu outcome. Apakah anak-anak jadi makin suka baca? Itu dampak jangka panjangnya. Jadi jangan cuma ukur apa yang kita beli, tapi ukur perubahan yang kita ciptakan. Itu baru sukses. Jadi, keberhasilan yang sejati itu ukurannya bukan cuma nilai di rapor loh, tapi soal perubahan budaya, guru-guru jadi lebih kolaboratif misalnya, atau kepercayaan masyarakat naik kelihatan dari jumlah pendaftar baru. Atau yang paling penting lulusan kita beneran siap bersaing karena punya skill 4C. Ini dampak yang kita cari. Oke, kita sampai di bagian paling puncak. Semua yang kita bahas tadi itu bukan proyek yang sekali selesai terus udah. Ini adalah sebuah siklus untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar, budaya mutu yang berkelanjutan. Ada kerangka kerja yang gampang banget diingat dan super efektif. Siklus PDCA. Plan, Do, Check, Act. Rencanakan pakai data. Lakukan rencananya. Cek atau evaluasi dampaknya. Lalu bertindak. Kalau berhasil, jadikan standar. Kalau kurang, perbaiki lagi rencananya buat siklus selanjutnya. Ini seperti mesin perbaikan yang nggak pernah berhenti. Jadi, kalau boleh disimpulkan, intinya begini. Manajemen yang hebat itu bukan soal ngisi-ngisi formulir atau nyatet-nyatet aset. Itu semua cuma alat. Tujuan akhirnya adalah membangun sebuah budaya, culture of quality, di mana perbaikan terus-menerus itu jadi napas sekolah kita. Di mana semua orang, dari kepala sekolah sampai siswa, ngerasa punya tanggung jawab buat jadi lebih baik setiap hari. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Setelah ngobrolin semua ini, coba pikirin deh satu langkah kecil apa yang bisa Anda lakuin besok. Mungkin mulai analisis kebutuhan yang lebih dalam, atau mungkin ngusulin evaluasi cost-benefit buat rencana pengadaan berikutnya. Perbaikan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil.